Halo, selamat. Udah belum sih? Halo, selamat datang di vlog gue. Nama gue Yoel Geraldo. Untuk Oke, hai guys. Ya ada E-nya kan baru ingetin. Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Dan di samping kiri gue kali ini gue nggak sendirian, gue bareng temen gue, sahabat lama yang sudah bercengkerama cukup lama. Siapa yang nama lu, brother? Kenalin tuh. Yoel Geraldo. Oke, ini gue bareng Yoel nih. Kali ini gue rencana mau ngebahas, ya teman-teman bisa lihat ya, di belakang gue BRV dan di belakang Yoel ada Mobilio. Nah, ini BRV-nya lebih tepatnya e-Prestige tipenya, dan untuk Mobilio-nya tipe e-CVT. Gue tertarik untuk comparing kedua ini mobil yang sebenarnya peruntukannya aja udah berbeda sih. Jadi sebenarnya nggak akan ideal ya untuk di head to headin, karena memang peruntukan dari BRV aja terlahir sebagai LSUV atau low SUV, dan Mobilio juga sebagai LMPV. Jadi peruntukannya aja udah berbeda, dan ini memang nggak akan ideal. Tapi kenapa gue tertarik, kali aja ada teman-teman mungkin yang tertarik, mungkin mau ngambil unit, apakah Mobilio atau BRV, mungkin konten ini bakal bisa jadi referensi buat teman-teman. Nah, benang merah dari antara Mobilio ini dengan BRV, apa kira-kira, El? Benang merahnya. Benang merahnya nih maksudnya gimana? Benang merah. Oke. Jadi benang merahnya teman-teman antara BRV dengan Mobilio ini adalah mesinnya. Basisnya sama. Iya, sebenarnya Honda Jazz juga sama sih, tapi nggak mungkin kita compare tiga, karena gue cuma punya ada nih si Yoel yang bisa bantu gue kali ini. Ini buat ngeramein aja sih sebenarnya, ngerti mobil juga kagak. Udah, tim support aja kan. Oke, nah langsung ya. Untuk basis mesin mobilnya, ini dia sama. Jadi 1500 cc sama, 118 daya kuda untuk Mobilio. Memang ada selisih sedikit, kalau di BRV dia 120 daya kuda, cuman 2 selisih daya kudanya, jadi nggak terlalu signifikan, tapi torsinya sama, 145 Nm. Nah, itu sebenarnya awal yang membuat gue tertarik. Dari basis mesin yang sama, tapi harganya selisihnya bisa cukup jauh. Kalau kita comparing di OTR harga barunya, untuk tipe SCVT kurang lebihnya di 230 juta. Dan untuk di BRV berapa ya? Tadi berapa mobilnya? Di 280 juta, teman-teman. Lo next konten harus lebih gokil ya. Nanti briefing lagi lah. Briefing lagi. Ini dia lagi dites nih, biar lulus seleksi teman-teman. Nah, El, gue minta pendapat lo nih. Untuk BRV dengan Mobilio, jadi basis mesinnya kan udah sama. Tapi ada hal yang menarik, kok kenapa dia bisa harganya cukup berbeda jauh? Nah, sebenarnya kan simpel ya, pasti ada perbedaan di eksterior dan interiornya. Nah, eksteriornya dari tampilan mukanya jelas ini udah berbeda. Nah, gue pengen ajak Yoel supaya bisa ngasih gue second opinion, apa sih yang kira-kira pendapat Yoel bisa membedakan antara Mobilio ini dengan BRV. Nah, menurut lo apa ya, kalau dari tampilan mukanya yang bikin Mobilio ini dengan BRV beda? Coba lo jelasin ke teman-teman nih. Kalau untuk tampilan mukanya, gue udah pasti lebih suka yang simple. Oke, jadi dari awal aja lu udah langsung pilih ya? Gue udah langsung naksir di bodinya dia nih, bodinya dia, Mobilio. mukanya dia. Jadi lo kubunya Mobilio? Pasti. Wah, lo berarti nanti dimusuhin sama yang kubunya BRV. Nggak lah ya, ini kita sih nggak mau nyari kubu-kubu lah. Oke, tapi intinya Yoel lebih seneng ke Mobilio, dan pasti ada kurang lebihnya teman-teman gitu. Tapi ya ini kan pendapatnya Yoel. Nah, El, kira-kira apa yang membuat lo lebih tertarik dengan Mobilio? Dari tampilan mukanya ya, eksterior dulu. Gue suka sama shade lampunya nih. Oke. Dia lebih Simple? lebih tajam aja, Lebih tajam. tegas. Lakukannya lebih tegas, terus ya lebih simpel lah, nggak serumit dari BRV ya? BRV-nya ya. BRV, oke. Jadi sebenarnya iya sih, gue setuju juga sih kalau dia nggak ada pemisah antara lampu senja dengan lampu
utamanya. Nah, jadi intinya lu lebih suka Mobilio sebenarnya dari simplicity-nya gitu ya? Iya, betul. Dari dia lebih simpel dari. Nah, oke, ini kalau misalnya gue bisa jelasin sedikit sih, sebenarnya memang yang membedakan eksterior ini adalah mulai dari headlampnya kita bahas ya. Kalau untuk headlampnya memang kalau dari Mobilio ini benar kata Yoel sih, dia lebih simpel karena memang dia model halogen multi reflektor dan memang dia nggak ada kayak semacam cluster, sedangkan di BRV teman-teman bisa lihat dia ada semacam cluster antara lampu senjanya dengan lampu utamanya. Nah, itu yang membedakan. Nah, ini masalah selera, balik lagi. Kalau Yoel lebih senang yang simple, kalau gue lebih prefer Mobilio karena jadi lebih menarik aja sih kalau menurut gue tampilan. Tapi balik lagi itu selera. Nah, selain dari headlampnya, dia memang juga ada perbedaan di mulai dari bumper. Jadi dia di bagian bawah bumpernya kalau BRV lebih dipercantik dengan underguard silver underguard yang lebih bikin kesannya lebih modis. Nah, sedangkan untuk di Mobilio dia memang lebih simpel. Tapi lu sebenarnya emang beneran suka lebih simpel apa karena lu budgetnya cuman ini ya? Oh enggak. Ini di luar masalah budget ya. Emang tampilan dia gue suka. Lebih ini ya. Dan memang sih sebenarnya yang paling signifikan adalah lu ngerasa nggak sih kalau memang dari Mobilio ini dia agak sedikit lebih ceper lah bisa dibilang ya. Iya, dia lebih napak. Ya, karena memang dia kembali lagi di awal yang gue bilang dia adalah MPV, low MPV, sedangkan dari BRV ini adalah SUV. Nah, ground clearance-nya dia 188 mm untuk Mobilio dan BRV itu di 201 mm. Jadi memang dia agak lebih tinggi. Plus minusnya kembali ke kebutuhan teman-teman. Kalau memang areanya teman-teman agak sedikit ekstrim jalannya, cocoknya memang lebih ke BRV ini karena BRV dia lebih tinggi, nggak gampang nyaruk bagian bawahnya. Nah, kalau memang hanya teman-teman pakai di area perkotaan, menurut gue lebih ke Mobilio enaknya karena kompensasi dari mobil yang lebih landai ke tanah lebih ceper, dia handlingnya pasti akan lebih enak. Bener nggak, El? Nah, karena ini si Yoel, El, lu ceritain dong, katanya lu kenapa lebih suka handlingnya Mobilio dengan BRV apa? Lu kan pernah coba, lu ceritain sama teman-teman. Sebenarnya sih gue pernah coba nih mobil nih, BRV. Cuman gue ngerasa lebih nyaman di dia, di Mobilio karena itu kali tadi ya, handlingnya tuh ngaruh sama. Kalau dipakai ngebut, lo bilang kan tadi tektoknya lebih gesit lah gitu ya. Kalau salip-salip kanan nih anak emang suka ngebut-ngebutan. Nah, buat Pak Pol dicatat dia. Jadi dia lebih senang Mobilio dari handlingnya dia lebih enak gitu. Oke, El, ada lagi nggak tambahannya? Kalau untuk eksterior ya, eksterior sih, ya itulah pokoknya intinya gue lebih suka. Berarti lo belum lulus mau jadi kos. Nah, perbedaannya teman-teman bisa lihat sebenarnya ini signifikan banget lah. Ini dia ada roof railnya. Jadi kalau misalnya untuk Mobilio, dia belum ada roof railnya. Kalau roof rail memang untuk DRS sih ada. Ini karena memang stoknya yang gue pegang sekarang Mobilio sih, dan ini emang punya gue. Ini bukan punya Yoel. Punya. Dia ngaku-ngaku aja. Intinya dia biar nemeninnya biar rame. Nah, perbedaannya dia sudah ada roof railnya. Ini kalau comparing dengan ECVT ya. Kalau dengan Honda Jazz, dengan Honda Mobilio RS, memang dia udah ada roof railnya juga. Tapi setahu gue roof railnya yang benar-benar bisa emang dipakai sih lebih tough. Gue lihat sih kayaknya ini ya. Kalau BRV dia memang teman-teman bisa lihat dia lebih tough dari tampilannya aja. Kalau roof railnya Mobilio yang RS, dia itu lebih ke fashion lah kalau menurut gue sih. Nah, sama belakangnya nih sudah pakai roof spoiler. Nah, roof spoiler ini kalau untuk di Honda Mobilio ECVT dia belum ada. Jadi perbedaannya kalau kembali lagi kalau di Honda Mobilio RS memang dia udah ada juga sih roof railnya. Terus dari segi tampilan belakang selain itu mungkin dari bumper ya, dia ada low guard underguard untuk bumper bawahnya warna silver, jadi tampilannya lebih modis. Nah, sama dari samping sisi bisa teman-teman lihat. Oke, hati-hati kameramen hampir kesana. Dia kalau untuk bagian sampingnya dia ada ini namanya side body molding. Nah, ini di Honda Mobilio RS setahu gue nggak ada side body moldingnya. Mungkin untuk di body kit bagian bawahnya memang
Honda Mobilio RS ada. Tapi kalau di Honda Mobilio tipe SCVT yang seperti di samping, ini sama sekali nggak ada. Set body moldingnya nggak ada. Body kit untuk di bagian bawahnya juga nggak ada. Nah, jadi memang teman-teman bisa lihat ini memang lebih simple. Kalau untuk dari Honda Mobilio ECVT dia belum ada roof spoilernya. Untuk bagian bumper bawahnya juga dia lebih simple, nggak ada underguard silver seperti yang di BRV. Nah, sekarang kita bicarakan nih, kalau misalnya untuk dari eksterior kita tadi udah bahas. Dan ternyata perbedaan mendasar yang teman-teman bisa lihat seperti itu tadi. Oh iya, terakhir nih, untuk bagian headlamp dari BRV belum gua jelasin ya tadi sedikit. Jadi untuk headlamp dari BRV dia sudah proyektor. Sedangkan kalau headlamp dari Honda Mobilio eCVT dia belum, masih multi reflektor. Tapi ini memang yang belum facelift. Jadi kalau misalnya di comparing sama Mobilio facelift yang kalau nggak salah 2020 ya, faceliftnya, koreksi kalau gue salah, dia mulai dari eCVT pun dia sudah proyektor seperti BRV. Jadi ini sekali lagi Honda Mobilio eCVT 2019 yang belum facelift, dan ini BRV 2018 kita bicaranya. Karena memang kalau udah beda tahun, beda seri, beda facelift nggak facelift, nanti jadi beda lagi kalau mau di comparing. Ini memang stok yang ada seperti ini. Oke, sekarang kita bahas interior. Sebelum kita bahas soal interior, gue harus jelasin thank you buat Bursa Auto yang udah mau minjemin unit ini. Ini unit masih unit yang sama, gue bahas di konten gue sebelumnya. Nanti gue sertain ini di bawah, di atas. Ada link di atas. Linknya L ya. Oh. Link untuk konten gue bahas. Tapi itu memang gue nggak bahas secara mendetail soal fitur-fitur, gue membahas detailnya soal handlingnya tentang BRV ini. Nah, ini unitnya masih ada. Kalau teman-teman misalnya minat di Bursa Auto, harganya itu secondnya menarik nih, karena barunya di 280 juta, dan harga second saat ini yang Bursa Auto jual di 200 juta. Padahal baru 2 tahun ya, kurang lebih 2018, kilometer masih rendah di 30 ribuan, selisihnya sudah sampai 80 juta. Menarik loh. Kalau teman-teman ada yang minat, bisa kontak ke Instagram, linknya di deskripsi saya sertakan. Instagram Bursa Autonya. Nah, biar lo nggak magabut, alias makan gaji buta. Biar ya lo nggak digaji juga sih ya, ini lo thank you nih, mau ngebantu. Nah, sekarang kita bahas soal interior ini. Gue butuh pendapat lo. Kalau dari interior Mobilio eCVT ini, kira-kira apa perbedaan kalau secara tampilan dengan dari BRV, interior dari dashboard ya? Apa nih? Kalau menurut gua interior tetap gua tahu lo mau mencoba improvisasi, tapi lo bingung kan? Betul sekali. Anda betul sekali. Nah, kalau dari interiornya, teman-teman bisa lihat ya. Sebenarnya hampir sama kalau di setir, mulai setir dulu ya. Kalau setirnya dia sudah sama-sama tilt, tapi belum teleskopik. Ntar kita cek ya, bener nggak? Tapi intinya BRV itu belum teleskopik, tapi dia udah tilt juga, bisa di naik turunin. Nah, kalau untuk fitur-fitur yang signifikan menurut gue, di Honda Mobilio eCVT, gue nggak bicara RS, dia belum ada engine start-stop button, dan gue lupa ingat sih, tapi nanti koreksi dia kalau gue salah. Apakah di RS sudah ada atau belum nih engine start stop buttonnya? Kayaknya belum ada deh. Nah, tapi ini gue yakin ada. Kalau di RS memang sudah ada vehicle stability control dan hill start assist. Nah, yang di eCVT ini belum ada. Jadi itu signifikannya perbedaan antara eCVT dengan RS. Nah, ternyata di BRV itu sama seperti di Mobilio RS, sudah ada vehicle stability control dan hill start assist. Kita cek ya di sana, itu memang ada, sedangkan di sini nggak ada. Jadi itu notice buat teman-teman kalau misalnya dia mau coba membedakan antara eCVT dengan BRV e-Prestige. Nah, kalau setirnya sih kurang lebihnya sama. Di sini ada audio steering switch. Secara garis juga sama, karena memang Brio, Jazz, Mobilio, BRV itu semua dashboardnya nuansanya seperti ini garisnya. Sporty lah ya, kalau buat gue sih, menurut gue. Buat lo sporty nggak ya? Banget ya. Nah, sekarang kita bicara soal AC. AC juga sama, setahu gue dia juga ternyata belum auto, dan ini belum auto. Menariknya kalau di RS dia sudah auto.
BRV e-Prestige malah belum auto. Nah itu gue nggak ngerti, tapi sama-sama digital. Head unitnya beda. Nah, Kal bisa tolong ke sini. Head unitnya nanti kita comparing ya. Ini masih model yang seperti ini, belum floating. Ukurannya juga kalau nggak salah ini 6 inch, sedangkan yang di sana itu sudah 8 inch dan model floating. Jadi lebih kekinian. Tapi buat gue, karena gue udah punya anak, notice buat teman-teman yang punya anak, lebih aman, lebih safety ini. Karena kalau floating, kalau bawa anak masih yang kadang-kadang kita 1 tahun 2 tahun tuh kan agak susah ya ngasih taunya. Takutnya nanti dia megang, ntar kita cek ya. Itu menurut gue sih agak sedikit lebih berbahaya. Kalau ini lebih ringkas, lebih aman. Kembali ke kebutuhan. Nah, kalau untuk akomodasi dari door pocket, cup holder, semuanya sih kurang lebihnya sama lah ya. Dan nggak ada perbedaan yang mendasar lagi dari segi fitur-fitur interior yang lainnya. Nah, kita langsung comparing nih ke samping. Lu mau ngapain di situ? Masuk aja nggak apa-apa. Kan saya kubu mobil. Nggak apa-apa. Oh, boleh juga. Itu kan cuman gimmick biar teman-teman menarik nontonnya. Nah, dia udah floating nih. Jadi itu ya jelas signifikan berbeda, dia sudah floating. Floating ini seperti ini. Ini yang gue bilang sebenarnya kalau masih punya anak kecil ini bahaya karena takutnya digelantungin. Itu aja head unit Mobilio gue aja kadang-kadang suka dikeprok-keprok anak gue. Sedangkan ini floating, gue sih nggak kebayang ya dia pasti ini. Bener nggak ya? Tangannya masih aktif. Iya, masih aktif. Nah, ini ada perbedaan mungkin di sini aja nih. Dia motifnya kayak motif karbon, sedangkan dia polos kalau yang Mobilio. Tapi teman-teman bisa lihat tampilannya hampir sama. Biar terang ya, gue buka minus 1 ini. Nah, dari setir seperti yang gue bilang sama kan, ini dia masih audio steering switch saja dan dia sudah tilt. Sorry. Yap, dia sudah tilt tapi belum bisa teleskopik. Nah, perbedaannya lagi AC. Sorry, bukan perbedaan. AC yang gue bilang tadi ternyata sama, dia belum auto dengan Mobilio e-CVT. Justru RS, Mobilio RS malah dia sudah auto. Padahal ini untuk di BRV e-Prestige itu yang paling tinggi loh serinya. Harganya aja selisih 20 juta lebih mahal dibanding Mobilio RS. Nah, oke, tapi kan kita bahasnya dengan Mobilio e-CVT. Nah, dia ini yang seperti yang gue bilang tadi, di bagian sini, Kal mungkin bisa muter sedikit untuk bagian sini. Ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau di Mobilio e-CVT tadi dia kosong, nggak ada. Nah, ini ada untuk vehicle stability control. Kegunaannya apa? Dia kalau lagi teman-teman pakai ngebut, jadi lebih stabil. Nah, terus dia juga sudah hill start assist. Kalau hill start assist memang udah apa ya? Udah ter-include memang ada di dalam, jadi nggak perlu nggak bisa kita on offin. Pokoknya hill start assist itu cukup berguna buat kalau yang memang sering di daerah tanjakan. Sebenarnya kalau daerah perkotaan nggak begitu guna juga sih, karena hill start assist itu kan fungsinya adalah ketika kita lagi di tanjakan, kita injak rem, pas kita mau pindah ke gas, dia ada, kalau nggak salah ya, selisih 3 detik dia masih nahan remnya, jadi nggak langsung. Itu untuk perempuan sih sebenarnya, fiturnya lebih ke untuk perempuan. Nah, terus tampilan dari dari speedometer juga beda nih. Kalau untuk speedometer dari BRV dia lebih sporty. Sorry, kuncinya mana tadi? Oke, biar gua coba nyala. Juga ya. Ya, kurang lebih ya. Tapi kalau lebar hampir sama sih, kalau menurut gue ya. Oke. Dia tampilan dari speedometernya, tampilan dari speedometer BRV lebih sporty menurut gue. Oke, sekarang jadi kembali lagi kalau untuk akomodasi kayak semacam door pocket, cup holder, kurang lebihnya sama. Bener nggak? Sama ya? Oh iya, ini nggak tahu nih sepele buat teman-teman, tapi buat gue sih lumayan membantu ya. Kalau di e-Prestige dia sudah ada armrest merangkap sebagai konsol box. Ini setahu gue bisa dibuka. Nah, kalau di e-CVT belum ada. Jadi bisa buat naro barang kecil-kecil atau apa. Nah, merangkap sebagai handrest. Oke, udah jangan pegang-pegang. Oh iya. Ini BRV. Nah, BRV ya. Kan kubu Mobilio. Aduh, dibully netizen ini nanti. Oke, jadi ya sebenarnya perbedaan yang mendasar itu aja sih kalau misalnya kita lihat dari segi akomodasi untuk baris depan, baris tengah, dan baris belakang, dia nggak ada perbedaan yang mendasar kalau menurut gue ya. Mungkin ada selisih tapi nggak sampai terlalu signifikan. Kalau misalnya bisa teman-teman lihat,
tampilan area dashboardnya juga kurang lebihnya sama. Dari segi fitur aja ada perbedaan-perbedaan mendasar. Nah, kalau untuk bagasinya juga sama. Jadi mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin ada yang lagi bingung mau ngambil Honda Mobilio, ECVT, atau BR-V. Tapi kalau gua kembalinya ke budget teman-teman. Kalau memang budgetnya lebih, menurut gue sih lebih menarik BR-V ECVT. Karena apa? Harga secondnya ternyata sudah sangat cukup menarik. Jadi kalau untuk Mobilio itu nggak dijual karena itu unit gua. Benar bukan? Benar sekali. Nah, kalau BR-V ini dijual dan ini harganya menarik. Yang gue bilang tadi di awal, OTR-nya 280 juta, tapi harga second-nya sekarang sudah 200 juta. Kilometernya masih di 30.000. Jadi logiknya kalau kilometer masih rendah pasti masih enak, jajannya masih jarang jajan. Nah, dia harga second-nya udah di 200 jutaan, berarti selisihnya berapa ya? Maaf, saya tidak fokus. Selisihnya di 80 juta. Ini kameramen Pascal sampai ketawa nih. Gak apa-apa ya, nggak fokus. Netizen. Lu lagi mikirin apa? Anak juga. Oke, nah jadi dia selisihnya yang gue bilang tadi di 80 juta. Menarik loh, baru 2 tahun, kilometer hanya masih 30.000, tapi teman-teman bisa cukup ngeluarin 200 juta dan sudah dapat BR-V ini. Kalau Mobilio, second-nya gue kurang begitu paham ya, itu detailnya berapa nanti bisa teman-teman coba cek sendiri lah ya. Oke, sekian teman-teman. Mudah-mudahan apa yang tadi gue dengan Yoel, kawan gue cerita, yang walaupun dia sebenarnya nggak begitu banyak, memberikan referensi yang jelas. Sekali lagi, keunikan masing-masing kembalinya ke teman-teman sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, terakhir jangan lupa like, share, dan subscribe. El, ada kata-kata terakhir? Nggak ada dong. Kata-kata terakhir kayak mau kemana aja? Iya. Oke, teman-teman, stay healthy, stay safe, and bye-bye. Oke, teman-teman, ini benar-benar terakhir. Tadi ada yang ke-skip. Karena ini menurut gue cukup penting nih. Dan dari Mobilio yang gue nggak suka adalah dia belum retract dan BR-V dia sudah retract. Nah, retract itu seperti apa di BR-V, El? Praktekan. Akhirnya lo berguna juga, El. Kayak dejavu ya. Kayak dejavu. Oke, coba lagi, El. Oke, kira-kira bisa jadi notice ya buat teman-teman. Tadi kalau untuk di spion dia sudah retract. Udah, El. Dan Mobilio belum. Oke, thank you.